Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Ma'asyiral muslimin, khususnya Abi dan Umi, para wali dari siswa Sekolah Quran Darul Fatah, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa berada di dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk kesekian kalinya merasakan bulan yang penuh keberkahan, bulan yang erat kaitannya dengan Al-Quran, bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, dan bulan yang juga erat kaitannya dengan sedekah. Sebagaimana di dalam sebuah hadis dijelaskan bahwasannya kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan dalam hal kebaikan, dan kedermawanan beliau meningkat berkali-kali lipat pada bulan Ramadan. Bahkan di dalam hadis ini, di bagian akhir hadis disebutkan bahwasanya sedekah beliau pada bulan Ramadan karrihil mursalah, seperti angin yang berhembus sepoi-sepoi. Seolah-olah tidak ada orang yang tidak merasakan kedermawanan beliau pada bulan Ramadan. Dan setiap orang yang merasakan kedermawanan beliau merasa nyaman, merasa tenang, sebagaimana ketika kita dihembus oleh angin yang bertiup sepoi-sepoi. Hadirin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya ini menjadi pelajaran bagi kita untuk meningkatkan kedermawanan kita, untuk meningkatkan semangat untuk bersedekah pada bulan ini, bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan, dan juga menjadi motivasi untuk kita untuk menjauhkan diri dari rasa takut bahwasanya sedekah akan mengurangi harta. Di dalam sebuah hadis qudsi disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bna Adam, unfiq alaik." Wahai anak Adam, berinfaklah, maka aku akan berinfak kepadamu. Ini bermakna bahwasanya ketika kita menyegerakan infak, ketika kita menyegerakan sedekah, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan membuka pintu rezeki kita. Maka sebaliknya, orang-orang yang juga menahan infaknya, menahan sedekahnya, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan menahan rizkinya. Dan salah satu kesempatan yang terbuka lebar bagi kita yang ingin meningkatkan kedermawanannya mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan ini, yaitu dengan cara memberi makan orang-orang yang sedang berpuasa, menyiapkan iftar mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'imin syai'an." Barang siapa yang memberi makan orang-orang yang berpuasa, maka baginya pahala orang yang berpuasa ini tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Hadirin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar kesempatan yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan sangat sayang apabila kita tidak ambil kesempatan yang sangat luar biasa ini. Dengan berpuasa 30 hari, kita hanya akan mampu mendapatkan pahala 30 hari juga. Akan tetapi Allah dan Rasulnya menyampaikan kepada kita bahwasanya ada kesempatan bagi kita untuk mendapatkan pahala yang lebih dari 30 hari puasa dalam 30 hari pada bulan Ramadan, yaitu dengan cara memberi makan orang-orang yang berpuasa. Hadirin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Selain itu juga kita bisa meningkatkan sedekah-sedekah yang lain, membantu fakir dan miskin, memberikan kesempatan untuk pendidikan untuk orang-orang yang tidak mampu. Akan tetapi sedekah-sedekah tersebut merupakan bagian dari sedekah-sedekah yang sifatnya sunnah. Jangan sampai kita lupa dan meninggalkan justru sedekah-sedekah yang sifatnya wajib. Di antaranya yang wajib pada bulan Ramadan ini adalah zakat fitrah tentunya. Zakat fitrah yang merupakan penyuci bagi orang-orang yang berpuasa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitr tuhratan lis-shaimi minal lagwi war-rafath wa tu'matan lil masakin. Man addaha qabla as-salati faqad adda shadaqatan maqbulah. Wa man addaha ba'da as-salah fahiya shadaqatun minas shadaqat." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitr, yang mana zakat fitrah ini menjadi penyempurna bagi orang-orang yang berpuasa dari lagwi dan rafath, perbuatan sia-sia dan juga perkataan yang tidak baik. Barang siapa yang melaksanakan zakat fitrah ini sebelum sholat Id, maka itu dihitung sebagai zakat fitrah. Sedangkan orang-orang yang melaksanakan zakat fitrah ini setelah sholat Id atau terlambat melaksanakannya, maka dia dihitung sebagaimana sedekah-sedekah yang lain. Hadirin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain zakat fitrah, bagian dari sedekah yang wajib yang lain adalah zakat mal. Dan tidak sedikit di antara saudara-saudara kita yang belum paham tentang wajibnya zakat mal ini. Bahkan saya pernah menemui salah satu orang yang datang kepada saya menunaikan zakat fitrah sambil bertanya dan memastikan apakah ada zakat selain zakat fitrah. Masya Allah. Padahal zakat mal ini merupakan salah satu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan dengan keras Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 34 sampai ayat 35. A'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasyaitonir rajim. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yawma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Dan siksa ini hadirin sekalian berupa pada hari itu akan dipanaskan emas dan perak yang mereka simpan itu. Kemudian lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang dulu kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang engkau simpan itu. Hadirin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang sadar akan kewajibannya, menjadikan kita orang-orang yang dermawan, menjadikan kita orang-orang yang mampu mencontoh kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususnya pada bulan Ramadan, dan menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan doa kebaikan dari para malaikat di pagi hari, dan menjauhkan kita dari golongan orang-orang yang mendapatkan doa keburukan dari para malaikat pada pagi hari. Karena ketika pagi tiba akan ada dua malaikat yang turun. Salah satu di antaranya akan berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah orang-orang yang berinfak, yang bersedekah ini ganti dari apa yang mereka sedekahkan. Sedangkan malaikat yang lain akan berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah orang-orang yang menahan-nahan hartanya ini
kehancuran. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan yang pertama, yaitu golongan orang-orang yang menginfakkan hartanya dan mendapatkan pengganti dari Allah Subhanahu wa taala dari apa yang kita infakkan. Dan kita dijauhkan dari golongan yang kedua, yaitu golongan orang-orang yang menahan-nahan hartanya, menghitung-hitungnya, sehingga malaikat mendoakan kecelakaan bagi mereka. Hadirin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini saya mewakili lembaga Amil Zakat Darul Fatah pertama-tama mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Barakallah lakum fi malikum wa ahlikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan pada harta dan keluarga kalian. Terutama kepada para donatur, para munfik, para muzaki yang sudah mengamanahkan hartanya melalui lembaga Amil Zakat Darul Fatah. Alhamdulillah, setiap zakat, infak dan sedekah yang diamanahkan kepada lembaga Amil Zakat Darul Fatah kami salurkan dalam bentuk program-program yang insya Allah manfaatnya berkelanjutan, dengan tujuan agar pahala yang didapatkan oleh para munfik, muzaki juga berkelanjutan hingga hari kiamat insya Allah. Di antara program-program tersebut ada program Ma'had Ali yang merupakan program beasiswa setingkat S1 yang mana alhamdulillah alumni-alumninya sudah banyak saat ini yang mengabdi kepada masyarakat. Dan tidak sedikit abi umi pengajar di SKDF juga merupakan alumni dari program yang mulia ini. Di antaranya ada Abi Hadi, ada Abi Fatur, ada Abi Agung, dan juga abi-abi lainnya yang saat ini terlibat dan mengabdi langsung di Sekolah Quran Darul Fatah. Hadirin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak sedikit juga alumni-alumni kami, alumni-alumni Ma'had Ali Darul Fatah yang mengabdi di luar. Seperti diantaranya ada Ustadz Budi Suseno, beliau adalah pendiri Quranic Learning Indonesia. Kemudian ada Ustadz Iwan Ansori, beliau adalah ketua umum dari Yayasan Munasarah Indonesia. Juga ada Ustadz Supran Mukhtar, beliau adalah salah satu pimpinan pusat Himpunan Dai Muda Indonesia. Dan bahkan ana sendiri yang saat ini diamanahi sebagai ketua lembaga Amil Zakat Darul Fatah merupakan penerima manfaat dari program beasiswa yang alhamdulillah sangat bermanfaat bagi kami. Hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam darah kami mengalir zakat, infak dan sedekah dari para donatur sekalian. Dan mudah-mudahan setiap kebaikan yang kami lakukan, setiap huruf yang kami baca, setiap huruf yang kami ajarkan, pahalanya juga mengalir kepada para donatur yang menitipkan infak, zakat dan sedekahnya melalui lembaga Amil Zakat Darul Fatah. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu juga tahun ini kami mengajak kepada hadirin sekalian untuk menunaikan zakat, infak dan sedekahnya melalui lembaga Amil Zakat Darul Fatah, yang insya Allah kita akan salurkan melalui program-program seperti Ma'had Ali, kemudian PKU, Pendidikan Kader Ulama, kemudian ada program beasiswa Hafidz Quran, kemudian juga ada program beasiswa Prasejahtera. Kemudian selain itu juga kita memiliki kegiatan-kegiatan sosial dan dakwah yang lainnya seperti peduli bencana, juga kegiatan-kegiatan dakwah seperti kajian ahad dan kalam takwa. Insya Allah zakat, infak dan sedekah dari hadirin sekalian akan kita salurkan untuk program-program tersebut yang insya Allah banyak kebermanfaatannya untuk umat. Hadirin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semua untuk memaksimalkan infak sedekah kita pada bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dermawan. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sore hari ini kita berada di depan Masjid Darul Fatah 4 yang beralamatkan di Sukajawa, Lingsuh, Bandar Lampung. Saat ini kita masih dalam tahap penyelesaian pembangunan masjid di kampus Darul Fatah 4 ini, yang saudara-saudara dan muslimin semua yang bisa menyaksikan. Masih beberapa tempat yang harus kita selesaikan, yaitu terutama jendela, kemudian plafon, lantai, dan lain sebagainya. Kemarin panitia sudah mencoba untuk menghitungnya, kebutuhan untuk penyelesaian jendela lebih kurang kita membutuhkan dana 100 juta, kemudian plafon itu lebih kurang 50 juta, dan lantai itu lebih kurang 30-an juta lagi. Nah, itu semua kami mengajak sebagai pengurus Yayasan Darul Fatah untuk menyelesaikan pembangunan masjid kampus 4 ini, dan semoga saja dengan apa yang kita upayakan, dengan apa yang kita berikan, dengan apa yang kita infakkan dalam pembangunan masjid ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui bersama kaum muslimin sekalian bahwasanya insya Allah kita akan menyelenggarakan pendidikan khusus untuk ma'had. Artinya disinilah nanti kita akan mencetak para kader ulama, para penghafal Al-Quran juga, sebagaimana yang sudah berjalan di kampus 1, kampus 2, dan kampus 3. Dan insya Allah kita targetkan di bulan Juni, anak-anak yang selama ini menghafal di Jalan Kopi itu akan kita pindahkan di sini, lebih fokus lagi untuk lebih mempelajari Al-Quran, mempelajari bahasa Arab, dan mempelajari ulum syariah. Dan kepada saudara sekalian, Bapak Ibu dan kaum muslimin sekalian yang ingin menyalurkan infak sedekahnya ke pembangunan Masjid Darul Fatah ini, bisa melalui nomor rekening yang sudah kita cantumkan di bawah. Dan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan, kami harus menjemput ke rumah, insya Allah panitia pun sudah siap untuk menjemput hal tersebut ke rumah Bapak Ibu sekalian. Demikian saja yang bisa kami sampaikan. Mari dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan agar lebih berkahnya puasa kita dan harta yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita berpastabiqul khairat untuk berinfak menyelesaikan pembangunan Masjid Darul Fatah 4 ini. Demikian saja, lebih kurang minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Di sini Ana ingin menyampaikan kultum singkat Ramadan yang berjudul Puasa Tapi Kok Lemas. Jadi Ana ingin berbagi sedikit tips gimana caranya supaya puasa tapi nggak lemas. Tips yang pertama, kita harus tahu prioritas. Jadi harus kita pisahkan mana hal yang harus kita dahulukan, hal yang harus kita maksimalkan, hal yang harus kita minimalisir, bahkan kita tinggalkan. Contohnya, karena Ramadan adalah bulan Al-Quran, bulan yang penuh dengan rahmat Allah dan pahala dilipat gandakan, maka hal pertama tentunya yang harus kita prioritaskan adalah memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak ibadah-ibadah sunnah, dan juga mengerjakan perintah-perintah yang Allah wajibkan. Kemudian, hal kedua yang harus kita prioritaskan adalah kita tetap memperhatikan hak-hak tubuh kita untuk istirahat dengan cukup. Jadi jangan sampai karena terlalu semangat ibadah, terlalu semangat baca Quran, sampai hanya istirahat sekitar 2 jam atau bahkan tidak istirahat sama sekali. Kecuali jika hal ini sudah biasa dilakukan jauh dari sebelum Ramadan tiba. Supaya
semangat ini tetap terjaga sampai akhir Ramadan dan seterusnya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, seringkali kita merasakan kelelahan ketika ingin melaksanakan ibadah atau membaca Quran karena kita mendahulukan hal-hal yang bukan prioritas. Kita mengerjakan suatu hal yang harusnya kita tinggalkan. Contohnya, terlalu banyak main HP, terlalu banyak mengobrol dalam hal yang tidak penting, maka ketika waktunya ibadah, ketika waktunya sholat, ketika waktunya baca Quran, kita sudah merasa lelah karena tenaga kita sudah banyak dipakai untuk hal yang lain. Jika semua tips itu sudah dikerjakan, sudah memperhatikan hak-hak tubuh untuk istirahat dengan cukup, mendahulukan hal-hal yang prioritas, meninggalkan hal yang tidak penting, tapi masih merasa kelelahan, maka yang harus kita ketahui, terkadang kita merasa kelelahan bukanlah karena beratnya suatu aktivitas, melainkan beratnya hati kita untuk melakukan aktivitas tersebut. Karena hati kita belum menemukan apa sih hal yang menarik dari hal itu, apa value dari aktivitas itu. Jika itu terjadi, segeralah obati hatimu. Karena barangkali puasa dan janji-janji yang Allah berikan di bulan Ramadan tidak menarik bagi hatimu, dan akhirat tidak lagi penting bagi dirimu. Hanya itu yang dapat Ana sampaikan. Yuk kita pelajari lagi, apa hal yang menarik di bulan Ramadan, apa keutamaan-keutamaan yang Allah berikan di bulan Ramadan ini. Dan jangan lupa untuk terus berdoa kepada Allah agar dimudahkan dalam melakukan amal soleh dengan maksimal. Hanya itu yang dapat Ana sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
لا